Pemirsa, pasca penetapan penurunan ongkos haji 2025, Panitia Kerja atau Panja Haji pun kini mengusulkan penambahan kuota haji lansia, terutama bagi calon jemaah haji lansia yang sudah menunggu hingga 10 tahun. Mengingat pemerintah Arab Saudi berencana melakukan pembatasan usia calon haji maksimal 90 tahun. 5,4. Pemerintah akhirnya resmi menurunkan ongkos biaya haji 2025. Meski ongkos biaya haji yang dibebankan ke calon jemaah haji hanya turun sekitar Rp614.000 menjadi Rp55,4 juta dari tahun sebelumnya, yakni Rp56 juta. Rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji turun Rp4 juta menjadi Rp89.410.000. Pasca penetapan penurunan ongkos haji 2025, Panitia Kerja atau Panja Haji DPR yang didampingi Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang langsung menemui Presiden Prabowo di Istana Negara Selasa sore. Pertemuan ini untuk melaporkan penurunan biaya haji 2025. Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai positif usulan penambahan kuota khusus bagi calon jemaah haji lansia tahun 2025. Ini dilakukan agar calon jemaah haji lansia yang sudah menunggu cukup lama dapat segera berangkat haji sebelum pembatasan usia 90 tahun diterapkan pemerintah Arab Saudi. Masa tunggu lansia itu ada yang dari 10 sampai 40 tahun, dari yang menunggu antara umur 80-90 tahun, ya mungkin kita akan dorong kepada pemerintah untuk meminta tambahan kuota khusus bagi lansia, supaya di tahun ini dan tahun berikut para lansia yang sudah menunggu dalam daftar tunggu itu bisa berangkat. Prabowo juga meminta penyelenggaraan ibadah haji mulai tahun ini dikawal aparat penegak hukum termasuk Kejagung dan KPK agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan baik. Penurunan ongkos biaya haji Indonesia tahun ini menjadi yang termurah ketiga di dunia. Biaya ongkos haji termurah pertama yakni Pakistan yang hanya membebankan biaya Rp20 juta per calon jemaah haji. Sementara Arab Saudi membebankan biaya ongkos haji tergantung dari paket yang dipilih mulai dari Rp16 juta hingga Rp53,6 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar pukul 9 malam, KPK menggeledah rumah Sekjen Partai Demokrasi Perjuangan Hasto Kristianto di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan peringatan. Maksud kami perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Usai melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Jalan Villa Taman Kartini, Bekasi, Jawa Barat, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi rumah Hasto Kristianto di Jalan Kebagusan 4 Dalam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurut warga, pada Selasa malam 8 mobil mendatangi kediaman Hasto Kristianto. Sejumlah penyidik KPK bersama aparat kepolisian dan RT RW setempat masuk ke dalam rumah. Saat penggeledahan, kondisi rumah hanya ditinggali oleh asisten rumah tangganya dan tak terlihat Hasto Kristianto maupun anggota keluarga lainnya. Penggeledahan ini dilakukan dari jam 9 hingga jam 11 malam. Kira-kira ada berapa? Bisa 10 lebih kayaknya. 10 lebih. Selain polisi ada petugas dari mana aja, Bang? Kayaknya KPK, cuman kurang tahu saya mah. Pakai rompi nggak? Ada yang pakai rompi atau apa atribut gitu? Enggak ada. Tapi ada tulisan KPK-nya ya? Ada. Ada RT RW juga ikut hadir? Ikut kayaknya, kan laporan dulu. Yeah. Diperkirakan penggeledahan dilakukan selama 2 jam. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sebelumnya KPK menggeledah kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Villa Kartini, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus Harun Masiku, tersangka suap sekaligus mantan calon legislatif yang kini masih buron. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat Selasa sore. Penggeledahan yang dijaga ketat oleh sejumlah aparat kepolisian, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti yaitu flash disk, buku kecil, serta 1 buah koper. Barang bukti diduga memiliki keterkaitan dengan Harun Masiku, buronan kasus suap yang hingga kini masih dicari oleh KPK. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa
penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sama satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Sebelumnya Hasto Kristianto tidak hadir dalam panggilan KPK. Ketidakhadiran Hasto Kristianto pada panggilan pertama disebabkan adanya urusan partai yang bersifat penting pada saat surat panggilan KPK dilayangkan. Mas Sekjen belum bisa memenuhi panggilan KPK karena ada agenda-agenda partai yang sudah disusun ketika surat panggilan itu dilayangkan. Dan juga dari tim hukum sudah mengirimkan surat kepada KPK yang isinya itu kan memang permohonan agar boleh Mas Sekjen itu diperiksa setelah HUT partai tanggal 10 Januari. Karena kan momennya ini kan momen hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52. Hasto Kristianto merupakan salah satu tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR, memberi suap kepada Wahyu Setiawan saat menjabat Komisioner KPU RI pada 2020 agar Harun Masiku menjadi anggota DPR. Tak hanya itu, Hasto juga diduga menyuruh merendam alat komunikasi dirinya dan Harun Masiku serta menyuruh Harun Masiku untuk kabur. Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka di akhir tahun 2024, sementara hingga kini Harun Masiku belum ditangkap. Dari Jakarta, Wendra Nura Indra Purnama, Denny Setiawan melaporkan. Pemirsa, KPK membenarkan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Juru bicara KPK menegaskan tidak ada pengalihan isu terkait penggeledahan tersebut dan penggeledahan dilakukan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Tessa Mardika, juru bicara KPK, membenarkan penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman tersangka suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku, Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. KPK memastikan penggeledahan tersebut bukan untuk pengalihan isu, melainkan penyidik bekerja secara prosedur dan profesional. Tessa menerangkan penyidik mempunyai penilaian mengenai terlambat atau tidaknya penggeledahan tersebut. Tidak dipungkiri banyak pihak beranggapan penggeledahan ini terlambat dan hanya untuk pengalihan isu. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu ya untuk isu-isu lain yang. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Hasto Kristianto pada Senin kemarin. Namun Sekjen PDIP batal hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan mengikuti rangkaian agenda partainya. Dari Jakarta, Abdul Aziz Ade Supriyatna melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto menegaskan siap mengerahkan alokasi dana dan sumber daya demi menyukseskan program makan bergizi gratis di 26 provinsi di Indonesia. Prabowo juga meminta pihak yang tidak mendukung program makan bergizi gratis agar dikeluarkan nantinya dari pemerintahan yang dipimpinnya. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya akan yakin, saya pertaruhkan
saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Pemirsa, hari kedua pelaksanaan makan bergizi gratis, ratusan siswa SMP Negeri 61 dan SMPN 23 di Jakarta antusias mendapatkan menu makan gratis. Meskipun para siswa sangat menikmati menu makan bergizi gratis, mereka meminta menu makan yang disajikan agar lebih kaya rasa dan diperbesar porsinya. Ratusan siswa SMP Negeri 23 Jakarta antusias menerima makan bergizi gratis hari kedua yang digagas pemerintah pusat. Begitu juga di SMP Negeri 61 Jakarta. Di sekolah ini ada sebanyak 655 porsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada para siswa. Di hari kedua ini tadi saya kebetulan ikut masuk ke kelas. Mereka, terutama kelas ini tadi semuanya pada habis. Ya, rupanya mereka suka dengan menu-menunya. Program makan bergizi gratis di sekolah dan posyandu yang dicanangkan Presiden Prabowo ini berlaku di 26 provinsi termasuk Jakarta. Sementara penyediaan makanan bergizi bagi siswa dan ibu hamil disiapkan oleh 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Di Jakarta sendiri pelaksanaan makan bergizi gratis menjangkau sebanyak 12.054 siswa dengan suplai makanan dari 4 dapur makan bergizi gratis. Para siswa dan pihak sekolah pun berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada siswa yang ada di sisi kanan saya ini. Halo, dengan siapa namanya? Syakira. Iya. Syakira, boleh dilihatin gak hari ini menunya apa aja sih? Menunya ada telur, susu, bayam, dan pisang. Ini rasanya gimana Syakira untuk menu hari ini? Menu hari ini sangat enak karena ya bayamnya ini kurang beku aja. Iya. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin, lebih enak yang hari ini atau yang kemarin? Enakan yang ini. Iya. Iya. Pun ada request gak ke depannya pengen menu apa untuk program makan bergizi gratis ini? Ke depannya lebih banyak lagi nasinya mungkin, terus lauknya lebih enak, sama rasanya sih karena kurang rasa. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Syakila sudah berkenan kami wawancarai. Ya, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu siswa di SMPN Negeri 61 Jakarta ini. Dan tadi ada sejumlah keinginan ataupun request begitu dari para siswa ingin supaya rasanya lebih diperkaya lagi, kemudian juga dari porsi nasinya diperbesar dan juga mungkin lebih banyak lagi menunya agar lebih bervariatif. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Yasmin Atadia, iNews melaporkan. Pemirsa, awal tahun baru, harga cabai semakin pedas. Harga cabai rawit merah tembus hingga Rp110.000. Diduga mahalnya harga cabai lantaran stok yang habis akibat cuaca buruk. Seperti yang dialami oleh petani cabai di Banjarnegara yang gagal panen karena tanaman cabainya busuk. Harga cabai semakin pedas di awal tahun 2025. Di sejumlah pasar di Bojonegoro, Jawa Timur, harga cabai rawit merah 3 kali terjadi kenaikan. Sebelumnya pada akhir tahun 2024, cabai rawit merah naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Tidak berselang lama, kembali naik di kisaran Rp80.000 per kilogram. Dan kini harga cabai rawit merah tembus dinilai jual Rp110.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Pedasnya harga cabai membuat penjual menjerit. Pasalnya omset pedagang mengalami penurunan hingga 30% dibanding biasanya. Harga cabai rawit di pasar sekarang lagi melonjak, 1 kilo 110. Stoknya sedikit, soalnya barangnya elek-elek, nanti nek beli kata ndak rugi. Kondisi yang sama juga dirasakan para pedagang di pasar tradisional Kebon Agung, Pasuruan, Jawa Timur. Selain cabai rawit merah dan keriting, harga cabai rawit hijau juga melonjak hampir 2 kali lipat, yang semula Rp45.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, melonjaknya harga cabai karena stoknya yang terbatas, diduga akibat cuaca buruk.
Kalau yang cabai rawit hijau itu 45. Sekarang 70. Oh, 70. Naik terus ini ya? Tapi ya nggak tahu, besok-besok ya turun lagi ya nggak tahu. Cabai itu gampang angel ditebaknya itu. Kira-kira apa sih Bu penyebab kenaikan ini? Nggak ada, Pak. Sementara puluhan hektar tanaman cabai milik petani di desa Petir, Banjarnegara, Jawa Tengah busuk dan gagal panen. Buah dan batang cabai mengering sebelum masa panen. Menurut petani, kondisi ini merupakan dampak dari cuaca buruk musim penghujan. Biasanya sekali panen petani bisa menghasilkan 2 kintal cabai, namun saat ini hanya berkisar 50 kg. Hujan kebanyakan hujan terus menerus 1 bulan lebih. 10 juta lah. 10 juta. Diperkirakan tingginya harga cabai masih akan berlanjut hingga 2 bulan mendatang saat bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekitar 260 pengungsi etnis Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, Aceh. Diduga mereka memilih Aceh Timur setelah ditolak oleh Malaysia. Kedatangan para pengungsi Rohingya memantik ketegangan dengan warga Aceh. Warga lokal meminta para pengungsi direlokasi ke wilayah lain. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran di Depok, Jawa Barat yang viral karena mengungkap dugaan korupsi diberhentikan oleh instansinya. Sandi bersama 2 temannya mendapatkan surat pemutusan kontrak melalui pos. Sandi Butar-Butar, seorang petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang kerap menyuarakan kerusakan alat harus menelan pil pahit. Sandi bersama 2 rekan kerjanya tidak diperpanjang kontraknya. Dari 140 petugas damkar, 3 diputus kontrak. Jadi kita ada evaluasi tiap tahunnya dan itu menyatakan bahwa memang tidak bisa diperpanjang. Jadi ada kaitannya dengan vokalnya Sandi sendiri nggak sih, buka bobroknya damkar? Oh, itu dokumennya. Nggak ada kaitannya atau gimana sih? Kami fokusnya ke kinerja. Sandi yang sudah 10 tahun bekerja di damkar menduga ada pihak yang ingin menyingkirkannya karena berani mengungkap dugaan korupsi damkar Kota Depok tanpa ada surat peringatan terlebih dahulu. Sebelumnya Sandi pernah ditawari sejumlah uang oleh pihak yang ingin menutup mulutnya. Kesalahan saya apa gitu? Apakah mungkin dari dendam pribadi mereka atau seperti apa dari Bu Tesi gitu? Apa mungkin dia kuncinya ada di saya menyerang dia secara pekerjaannya itu mungkin saya juga udah dapat banyak bisikan kemarin dapat dari sesepuh warga Mekarsari, ternyata Tesi Haryati itu adalah lurah yang pernah didemo warganya karena masalah IMB dan tanah. Sandi salah satu petugas damkar yang vokal menyuarakan dugaan korupsi di damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, nih ada 2 pencuri nyolong motor sport di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku nekat berjoget di depan rumah korban. Para pelaku masuk garasi dengan membobol gembok pagar rumah yang terkunci. Duh, pencurinya semakin nekat aja kalau beraksi. Dengan membobol kunci gembok pagar rumah, 2 komplotan pencuri motor ini berhasil masuk ke rumah korban di Jalan Haji Musirin 1, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membobol kunci kontak motor korban. Senang melihat temannya berhasil mencuri motor seharga puluhan juta rupiah, salah satu pelaku yang berjaga di luar justru berjoget sambil selebrasi ke arah CCTV rumah korban. Usai mencuri, pelaku juga menutup kembali pintu pagar rumah korban. Ya, saya keluar sekitaran jam 12-an lah. Saya mau ke toko, Kak. Nah, saya balik dari toko tuh sekitaran habis azan subuh kalau nggak salah, habis sholat subuhan lah orang-orang. Saya lihat dari situ, tahu-tahu pintu udah kebuka. Saya sama temen, saya udah feeling kalau ada maling. Pas masuk, beneran motor hilang dari bawah. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Nah,
ini sisa rame-rame malam tahun baru kemarin. Puluhan pemuda digerebek warga di bunker bar di Grogol, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Bukan tanpa alasan warga ngegerebek. Katanya karena udah lapor polisi tapi dicuekin. Nah, warga menduga puluhan pasang pemuda tersebut ralat. Puluhan pemuda tersebut mau ngadain pesta kelompok setir kiri alias LGBT. Bunker bar di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan ini tampak sepi usai ditutup permanen. Sebelumnya warga menggerebek bar tersebut karena terindikasi dijadikan tempat berpesta kaum LGBT. Sejumlah pria diduga penyuka sesama jenis pun digiring warga untuk keluar dari lokasi. Warga sendiri sudah lama mengeluhkan aktivitas LGBT di tempat itu. Aduan masyarakat udah ada 3 bulan yang lalu udah ada, itu udah ada kejadian terkait dengan adanya praktek-praktek yang melanggar prostitusi di Kelurahan Grogol Utara. Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dari karyawan bar dan juga warga. Kita rela ya, kita sudah menemui dari karyawan, kemudian dari warga, apa yang terjadi, itu yang kita tanyakan. Kemudian setelah itu kita juga duduk bareng di situ untuk bermusyawarah apa saja yang terjadi, kemudian apa saja yang menjadi masalah di situ. Sebelumnya ramai beredar di media sosial video amatir warga yang melakukan penggerebekan di bunker bar. Dugaan tersebut muncul setelah ditemukan bar tersebut dipenuhi pemuda penyuka sesama jenis. Penutupan bunker bar diharapkan menjadi respon tegas terhadap keluhan warga dan untuk menjaga ketertiban dari aktivitas yang mengganggu masyarakat. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Ini nih yang masih rame. Penyelidikan kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang, Banten masih terus berjalan. Dari 4 pelaku, 2 sudah ditangkap polisi, 2 pelaku lainnya masih buron. Wah, ini sih harus diusut tuntas ya. Nama institusi besar keikut keseret soalnya. Biar clear, biar terang benderang. Kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten masih terus bergulir. 2 pelaku berinisial AS dan IS berhasil diamankan Satreskrim Polresta Tangerang dan sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penggelapan mobil rental milik korban. Sedangkan 2 pelaku lainnya, IH dan RM, buron, masuk dalam DPO diburu polisi. IH, pelaku yang menyuruh AS untuk menyewa mobil di rental milik korban menggunakan data palsu. Mobil kemudian dijual kepada pelaku berinisial RM, kemudian dijual kembali kepada pelaku IS yang sudah diamankan polisi. Pelaku IS kemudian menjual mobil Brio kepada TNI Angkatan Laut berinisial AA dan BA hingga berujung penembakan di res area tol Tangerang Merak. Yang pastinya kita sedang melakukan upaya paksa pengungkapan dari pelaku lain dalam peristiwa penggelapan ini. Kami mohon doanya, semoga pelaku ini segera tertangkap. Saat ini polisi terus mengejar pelaku IH dan RM yang masih buron dan masuk DPO. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani melaporkan. Pemirsa, masih ingat kasus mantan TNI dibunuh anggota TNI di Binjai, Sumatera Utara? Si pelaku ternyata menyewa 4 orang untuk menganiaya korban hingga tewas dengan imbalan narkoba jenis sabu. Nah, gara-garanya ternyata perkara mobil yang dirental korban tidak kunjung dikembalikan. Waduh, urusan mobil rental lagi nih. Kepolisian telah menangkap 5 orang pelaku pembunuhan mantan anggota TNI yang jasadnya ditemukan tewas di dalam sumur tua di Binjai, Sumatera Utara. Masing-masing pelaku berinisial HS yang merupakan oknum TNI, CJS, MF, dan FA dan F yang merupakan warga sipil.
Namun dalam kasus ini polisi masih memburu 7 pelaku lainnya. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, motif pelaku membunuh korban lantaran mobil yang dirental oleh korban dari salah satu tersangka tidak kunjung dikembalikan. Kepada polisi, pelaku nekat menganiaya korban atas perintah pelaku HS yang merupakan oknum anggota TNI dengan dijanjikan narkoba jenis sabu. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Minggu 8 Desember 2024 lalu di kawasan Jalan Medan Binjai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat itu korban dijemput paksa oleh salah satu pelaku berinisial F dan dibawa ke rumah pelaku HS pada dini hari. Sesampainya di rumah pelaku, korban diikat dan dianiaya oleh 4 pria suruhan pelaku yakni HS, MF, FA, dan F dengan menggunakan selang balok kayu dan senjata tajam. Tak sampai di situ, keempat pelaku membawa korban ke kandang sapi dan kembali dianiaya hingga tak sadarkan diri. Mengetahui korban tidak bernafas, pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan berencana membuang jasad korban. Dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban, korban dibawa tersangka ke Desa Aiktapa, Labuan Batu Utara. Saat itu keluarga melaporkan hilangnya korban ke polisi. Setelah 14 hari hilang, Anggito Sianipar dihubungi pihak Denpom yang menjelaskan jasad abangnya ditemukan tewas di galian bekas pohon sawit tak jauh dari rumah orang tuanya di Labuan Batu Utara. Dalam kasus ini penyidik menyita sejumlah barang bukti yakni 1 buah balok kayu, selang air, dan senjata tajam yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban hingga tewas. Dalam proses penyidikan dengan kondisi terikat, kemudian lakban di muka dan mengalami luka kekerasan pada tubuhnya. Peran keseluruhan dari 7 orang yang belum dilakukan penangkapan atau masih dalam pengejaran adalah turut membantu melakukan penganiayaan terhadap korban. Keempat tersangka ditahan sel tahanan Mapolrestabes Medan, sementara tersangka HS yang merupakan anggota TNI ditahan di Denpom Kodam 1 Bukit Barisan. Kelimanya terancam 15 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Siapa bilang miras alias minuman keras nggak bahaya? Nih, gara-gara mabuk minuman keras, tukang ojek ngabisin nyawa calon penumpangnya. Kan? Gara-gara miras, harusnya dapat rezeki, malah masuk bui dah. Perganti, pakaiannya nggak ada. Pelarian Aditya, tukang ojek yang menghabisi calon penumpangnya Jadin, akhirnya terhenti saat unit buser Polresta Kendari berhasil meringkusnya di lokasi persembunyiannya di Pulau Hari, Konawe Selatan. Polisi juga menangkap Zul Rahmat, rekannya yang ikut menganiaya korban hingga tewas. Usai menenggak miras, pelaku menawarkan tumpangan kepada korban. Namun korban memukul pelaku hingga terjadi perkelahian. Pelaku mengejar korban dengan senjata tajam bersama rekannya. Saat dianiaya, korban meminta maaf kepada 2 pelaku, namun pelaku yang masih di bawah pengaruh minuman keras justru menghabisi korban. Usai membunuh korban, pelaku melarikan diri ke Pulau Hari. Polisi menyita barang bukti sebilah badik dan pakaian korban. Korban sempat melontarkan kata-kata kasar pada saat ditawarkan ojek, sementara yang TSK atas nama MZ alias LB sakit hati karena sebelumnya sempat ditampar oleh korban pada saat dia diminta untuk membuka anting-antingnya. Pada saat itu tersangka menolak sehingga dia ditampar, kemudian dari situ dia sakit hati. Kedua pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar pasal 351 dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan. Hati-hati nih buat para orang tua. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang bocah SMP kelas 1 diculik dan dijadikan jaminan buat top up app money sebesar 1,3 juta rupiah. Habis itu si bocah ditinggal gitu aja di counter handphone. Ada-ada aja deh. Rekaman CCTV merekam saat pelaku penculikan anak membawa korbannya ke sebuah konter handphone di Jalan Adipura Raya, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan.
Pelaku meminta top up dana sebesar 1,3 juta rupiah dengan menjadikan korban sebagai jaminan. Begitu uang transferan masuk, pelaku kabur melarikan diri dengan alasan akan melakukan penarikan tunai di mesin ATM. Penjaga kantor handphone baru menyadari aksi penipuan setelah beberapa jam pelaku tak kunjung datang. Sementara korban mengaku tidak mengenal pelaku. Dia bilang saya pergi tarik uang dulu di ATM. Setelah itu saya tunggu. Setelah saya tunggu sudah hampir 1 jam Pak. Saya bilang kemana ini orang ini? Saya tanyalah dia. Saya bilang itu keluargamu. Dia bilang bukan Kak, saya tidak kenal juga itu. Saya cuma dijemput di depan sekolah. Hasil penyelidikan, korban bertemu pelaku di depan sekolah saat jam istirahat. Diajak pergi untuk bekerja angkut barang dan dijanjikan akan diberi uang Rp50.000. Korban penculikan telah dikembalikan ke pihak keluarga usai dijemput di kantor polisi. Sementara pemilik konter handphone mengalami kerugian sebesar 1,3 juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Momen haru terungkap dalam pertemuan Shin Tae-yong bersama para punggawa Timnas Indonesia. Didampingi manajer Timnas, Shin Tae-yong tak bisa berkata banyak saat berpamitan dengan Marcelo Ferdinand dan juga kawan-kawan. Pemain Timnas Indonesia. JJ, sang penerjemah yang setia mendampingi, menyatakan Shin Tae-yong tidak bisa berkata banyak. Tangisan STY pun tak bisa terbendung, terekam jelas di kamera. Video ini pun lantas viral di media sosial dan mendapat komentar dari para penggemar. Momen haru ini menjadi salah satu bukti kedekatan STY bersama anak-anak asuhnya. Dalam pertemuan ini, para pemain nampak berpelukan dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Ya, bagaimana tidak? STY yang 5 tahun menangani timnas tentu telah membangun kedekatan atau chemistry dengan para pemain. Memang tidak mudah mengucapkan kata pisah, namun kini hanya ada satu harapan. Semoga apa yang menjadi keputusan PSSI adalah langkah tepat, termasuk dapat meloloskan timnas ke Piala Dunia. Namun jika tidak, bagaimana kelanjutannya? Sejumlah media Korea Selatan ikut menyoroti keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong. Berbanding terbalik dengan pelatih asal Korea Selatan lainnya yang sukses membawa timnas Vietnam menjuarai Piala AFF, justru Shin Tae-yong yang sukses membawa timnas malah dipecat federasi. Shin Tae-yong menjadi trending usai dipecat menukangi timnas Indonesia. Kabar ini tak hanya membuat kaget banyak pihak di tanah air, namun juga menjadi sorotan dunia, termasuk negara asal Shin Tae-yong, Korea Selatan. Media Korea Selatan turut menyoroti keputusan PSSI mendepak Shin Tae-yong. Dalam pemberitaannya, apa yang dialami STY berbanding terbalik dengan Kim Sang-sik yang sukses membawa The Golden Stars Warriors merengkuh Piala AFF 2024. Tak hanya itu, ST menjadi sorotan karena dinilai meraih hasil buruk di Piala AFF 2024 dengan terhenti di babak grup. ST dipecat gara-gara timnas Indonesia gagal di Piala Dunia Asia Tenggara. Media Korea Selatan ini menjadi salah satu contoh yang menuliskan dukungannya terhadap STY. Pelatih berusia 54 tahun ini tetap dinilai menjadi pelatih terbaik sepanjang sejarah perkembangan timnas, dengan perlahan membawa Indonesia menjadi lebih baik, termasuk mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta sejumlah catatan positif lainnya. Usai PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong, Patrick Kluivert diduga kuat akan menggantikan posisi STY sebagai pelatih timnas Indonesia.
Lalu bagaimana reaksi para pengamat sepak bola? PSSI resmi memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Meski belum resmi diumumkan nama kandidat pengganti, Patrick Kluivert asal Belanda diduga kuat akan menggantikan posisi STY. Hal ini juga terungkap lewat akun media sosial pakar transfer Fabrizio Romano dan juga pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan Kluivert memang salah satu kandidat. Menanggapi hal ini, komentator sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin memberikan komentar lewat akun Instagram pribadinya, mengklaim tidak akan menghujat keputusan PSSI. Setelah gue berpikir, gue hanya bisa berandai-andai seperti kalian, tapi gue tidak menghujat. Karena gue yakin Erick Thohir pasti melakukan ini dengan pertimbangan yang tepat. Sementara itu, komentator bola Tommy Welly alias Bung Towel yang kerap mengkritik STY memilih diam sambil mengacungkan ibu jarinya. Yang terakhir, kalau nggak mau jawab juga, mengapa Anda harus diam? Apakah ini akan selamanya? PSSI melalui anggota Exco-nya Arya Sinulinga ini menjawab kritikan banyak pihak pasca pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya pemutusan hubungan kerja dengan STY sudah dipikirkan secara matang. PSSI juga membantah skandal judi calon kuat pengganti STY. Keputusan PSSI memberhentikan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia terus menjadi sorotan. Menjawab reaksi keras banyak pihak, PSSI menegaskan semua sudah dipikirkan secara matang. Dinamika yang terjadi dalam tubuh timnas dan federasi menjadi salah satu alasan mengganti pelatih STY. Ada dinamika yang kita lihat akhirnya memang keharmonisan itu yang berat. Nah, itu yang membuat susah untuk diteruskan. Sehingga apalagi ke depan kita akan nambah pemain terus. Jadi makin berat. Dan itu yang membuat kita mengambil resiko tadi. Sementara itu Patrick Kluivert yang digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti STY justru dikulik habis netizen. Legenda timnas Belanda ini dikabarkan terlibat kasus judi. Menanggapi hal ini, Arya membantah calon pelatih timnas tidak ada yang terlibat kasus seperti yang diperbincangkan. Setahu kami, kalau orang terlibat match fixing, terlibat pengaturan skor, terlibat akibat-akibat semua itu karena Arya membuat pertandingan apapun semua itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Bang. Jadi ini tidak di blacklist di Eropa. Nama-nama yang kami ambil itu, ada berapa nama yang kami, 3 nama itu tidak di blacklist di Eropa. Clear ya? Teka-teki pengganti Shin Tae-yong hingga saat ini masih menjadi misteri. Dalam konferensi persnya kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan telah bertemu 1 dari 3 kandidat. Ya, dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah, itu yang saya lihat, oh ini poinnya lebih. Gitu, karena walaupun habis interview dia pulang lagi ke negaranya. Ya, karena hari Natal kita harus hormati gitu. Dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam, 2 jam setengah cukup saya rasa. PSSI secara resmi akan mengumumkan pelatih timnas Indonesia yang baru 12 Januari mendatang. Akankah pelatih baru nanti dapat memenuhi ambisi PSSI untuk lolos ke Piala Dunia? Atau justru gagal total menembus babak kualifikasi yang telah digapai bersama Shin Tae-yong? Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
PSSI turut memberikan komentar terkait sindiran anak Shin Tae-yong di sosial media. PSSI menyatakan selama ini telah memberikan yang terbaik untuk STY. Pemecatan Shin Tae-yong bukan hanya mengejutkan para supporter dan insan sepak bola. Keputusan PSSI yang diambil 2,5 bulan jelang babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini juga mengundang amarah Shin Jae-won, anak dari Shin Tae-yong. Usai komentarnya di akun medsos PSSI viral, Shin Jae-won ramai-ramai didukung para supporter yang kontra dengan pemecatan ayahnya. Di sisi lain, PSSI menjawab langkah berani yang diambil Shin Jae-won. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI menyatakan, sebuah hal yang wajar dilakukan seorang anak terhadap ayahnya. Namun tudingan Shin Jae-won ditepis Arya karena selama ini PSSI telah memberikan yang terbaik untuk STY. Gaji nggak pernah telat, ya. Tim pelatih apa yang diminta oleh Shin Tae-yong kita berikan. Shin Tae-yong minta dokter, artinya apa? Dokter dari kita, dia nggak gitu percaya, artinya tim kesehatan, dia minta sana, itu pun kita kasih. Dia minta pelatih untuk striker, itu pun dikasih. Beliau minta untuk, ya banyak hal, kita kasih. Saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga tahu kok apa yang kami lakukan. Dan kompensasi yang kita berikan juga sesuai dengan kontrak. Shin Jae-won merupakan anak sulung dari mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Shin Jae-won adalah seorang pemain sepak bola profesional. Pemain berusia 26 tahun ini bermain untuk Liga 2 Korea atau K-League 2 Seoul FC. Pasca penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20% oleh Mahkamah Konstitusi menjadi angin segar bagi ruang demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, putusan tersebut harus dikawal oleh semua pihak agar dapat menciptakan demokrasi yang sehat bagi bangsa dan negara ke depannya. Partai Perindo menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menghapus ketentuan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20%. Putusan ini menjadi langkah besar untuk memperkuat demokrasi Indonesia serta menjadi penuntun dalam menjaga konstitusi. Untuk itu, Partai Perindo mendesak DPR dan Komisi Pemilihan Umum agar segera merevisi Undang-Undang Pemilu untuk mengawal putusan MK tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Kita sangat berharap penuh kepada DPR dan juga pemerintah untuk betul-betul mengawal proses revisi ini sehingga menjadi undang-undang yang begitu sempurna. Jadi tidak hanya itu dimiliki oleh partai politik sebagai peserta pemilunya saja, tapi itu juga dimiliki oleh penyelenggara dan juga dimiliki oleh pemilih. Partai Perindo menilai regulasi dan undang-undang perlu segera disiapkan untuk memastikan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden berjalan tanpa kendala. Partai Perindo berkomitmen untuk mengawal semua proses tersebut agar demokrasi bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Pictures dan MNC Animation menggelar meet and greet serta nonton bareng film animasi Zana, Whisper of Volcano Isle di Mall Basura, Jakarta Timur. Dalam acara tersebut, orang tua dan juga anak-anak sangat antusias berkenalan dengan para karakter dan artis pengisi suara film animasi berstandar internasional tersebut. Ketiga pria dalam film Zana Whisper of Volcano Isle, yakni Zana, Dinda, dan Novi, memeriahkan acara meet and greet film karya MNC Pictures dan MNC Animation di Mall Basura, Jakarta Timur. Dalam acara ini, orang tua dan anak-anak juga nampak antusias karena bisa mengenal lebih dekat dengan para artis pengisi suara dalam film animasi Zana, yakni Alia Nur Sabrina dan Robby Purba. Pastinya sangat berterima kasih dan sangat bangga bisa dipercayai untuk mengisi suara sebagai Zana,
sebagai sosok yang menginspirasi banyak anak-anak Indonesia. Itu aku happy, bangga juga ketemu dengan talenta-talenta hebat ya, dan juga yang pasti mereka ini adalah anak-anak muda yang ngebanggain, gak hanya voice talentnya aja, tetapi juga para animatornya dan juga semua tim yang terlibat. Film animasi yang lahir dari ide cerita eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo ini tidak hanya menghadirkan visual yang memukau, tetapi juga menyuguhkan kisah penuh inspirasi dan edukatif tentang persahabatan dan kekeluargaan. Film ini kisahnya inspiratif, ya, ibu mengajarkan seorang ibu kasih sayang dan persahabatan. Terima kasih kepada MNC Group yang membuat film ini, animasinya keren. Pokoknya nggak nyesel nonton film ini ya Kak. Ini seru. Suka banget kalau ini, karena emang demen film-film kayak gitu. Jadi aku suka banget, karena seru filmnya juga. Tidak hanya meet and greet bertemu para karakter film, para orang tua dan anak-anak yang hadir juga diajak bermain games dan nonton bareng film Zana Whisper of Volcano Isle. Film animasi Zana saat ini sedang tayang di seluruh bioskop kesayangan Anda di Indonesia. Dari Jakarta, Hadisti Arifa dan Sadu Santo, iNews melaporkan.